Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari TK Kurota Ayun 01 Aisyah Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap dua pimpinan sekolah terkait dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mari kita saksikan. Bersama saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah dari TK Kurota Ayun 1 Aisyah Kota Pekalongan, tempat di mana saya mengajar. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Erna. Gimana? Pak sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Mungkin Bu Dian sedikit bisa memperkenalkan diri sebelum kita melakukan wawancara nih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Diana Santi, Kepala TK Kurota Ayun 01 Aisyah Kota Pekalongan. Ya. Sebelumnya saya terima kasih ya Bu karena Bu Dian sudah meluangkan waktu untuk acara wawancara ini. Oke, silakan Bu Erna. Selama ini bagaimana Bu Dian mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus terutama itu dilema etika atau bujukan moral, yang pertama mungkin bisa saya sampaikan bahwasanya dilema etika yaitu di mana kasus tersebut merupakan pernyataan benar atau memang itu bagus ya gitu ya, kemudian melawan yang bagus lagi. Contohnya, nanti mungkin bisa dikupas di belakang. Kemudian ada bujukan moral. Jadi bujukan moral itu kasus-kasus yang pada dasarnya itu benar. Kemudian ada pertentangan di situ yaitu kesalahan. Mungkin nanti juga ada beberapa yang pernah kami alami di sini, bisa menjadikan referensi semua teman-teman. Begitu Bu Erna. Ya, jadi Bu Dian, benar yang tadi sudah disampaikan Bu Dian, di mana dilema etika itu memang ada dua kasus atau penyelesaian yang sama-sama itu benar. Jadi keduanya mengandung nilai kebajikan, dan kemudian untuk bujukan moral itu kasus di mana ada satunya itu benar dan satunya itu salah, seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bu Dian mengambil keputusan di sekolah Bu Dian, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin ini bisa merupakan studi kasus yang ada di sini. Untuk kami pernah ada masalah, terutama kasus yang dilema etika, yaitu ada guru yang mana dia memang kompetensinya bagus, loyalitasnya tinggi, kemudian disiplinnya juga baik dan sebagainya. Itu kan mengandung kebajikan ya, istilahnya bagus, secara kompetensi pun bagus. Kemudian di satu sisi dia ingin resign dalam rangka untuk mengikuti suami. Nah, itu juga mengandung kebajikan yang bagus juga. Di satu sisi kami merasa kehilangan guru yang memang potensial, profesional, dan berbagai kompetensi dia miliki. Namun di sisi yang lain, secara individunya, bahwasanya yang bersangkutan punya tanggung jawab kepada suami, harus berbakti. Itu juga mengandung kebajikan lagi, mengandung kebenaran. Nah, di situ mungkin ini adalah tantangan buat saya untuk bisa mengambil keputusan mana yang bisa kami lakukan. Mungkin nanti ada
ada cerita yang lain, Bu Erna, mungkin itu saya caranya langsung. Kemudian langkahnya, ya Bu Erna, langsung saya ke langkah untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama mungkin kami lakukan mediasi, kami lakukan wawancara secara personilnya, mungkin memberikan pandangan-pandangan, wawasan, semuanya baik itu kepentingan dari pihak sekolah maupun kepentingannya secara pribadinya. Semua saya paparkan. Kemudian saya beri waktu. Yang kedua, tadi yang pertama dimediasi dulu. Yang kedua, memberikan waktu kepada yang bersangkutan untuk mereview kembali, memikirkan atau mengambil keputusan dari yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada sedikit solusi-solusi, kemudian berikan waktu untuk berpikir. Setelah memberikan waktu untuk berpikir, kami berikan waktu untuk mengungkapkan hasil dari berpikir tersebut. Makanya Bu Erna, mungkin Bu Erna sudah tahu bahwasanya di TK Kurotayun kami berikan kelonggaran ketika mau melakukan resign itu 6 bulan dengan tujuan memberikan banyak-banyak pandangan, baik itu secara di lembaga atau personil, seperti itu. Selain yang tadi sudah memberikan dimediasi, diberikan waktu, terus datang kembali, kemudian kami berikan waktu untuk mengungkapkan hasil dari perenungan, istilahnya seperti itu. Perenungan mana yang dianggap paling baik di antara yang terbaik. Jadi ada prioritas mana yang bisa diambil keputusan. Ketika sudah diungkapkan, berarti itu sudah menjadi komitmen dari yang bersangkutan untuk bisa mungkin resign dari sini. Seperti itu. Baik sekali nih, kemudian dari kasus dilema etika yang sudah dialami itu, ada salah satu guru yang mau resign, padahal guru tersebut memiliki kompeten yang luar biasa, profesional gitu. Di satu sisi itu baik ya, karena guru itu kompetensinya bagus. Di sisi lain resignnya karena ingin berbakti kepada suami seperti itu. Dua-duanya bagus. Kemudian langkah yang dilakukan Budian itu sudah bagus menurut saya, dengan melakukan mediasi, kemudian memberikan waktu kepada bu guru tersebut untuk merenung, untuk memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Dan kemudian memberikan kesempatan guru tersebut untuk sharing dengan Budian terkait pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan sebagai komitmen dia, apakah tetap di sini atau mengikuti suami seperti itu. Dari langkah-langkah atau prosedur yang sudah dilakukan Budian tadi, apakah ada yang Budian anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, ataukah mungkin semuanya efektif? Seperti apa? Ya, terima kasih. Ini mungkin tadi langkah-langkah yang saya sebutkan itu mungkin itu yang paling praktis. Memang memerlukan waktu, tetapi untuk memberikan hasil yang terbaik itu juga perlu waktu perenungan, karena ini menyangkut masa depan personel tersebut, guru tersebut, juga masa depan lembaga. Jadi saya anggap itu masih efektif meskipun ada waktu jeda yang agak lama, karena tidak serta-merta memang seperti itu, karena memang harus yang terbaik menurut saya. Seperti itu Bu Erni. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Budian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya luar biasa ya. Yang bersangkutan menangis, saya pun ikut menangis seperti itu ya. Karena tidak serta-merta mendapatkan guru yang
yang sama. Nah, tantangan yang luar biasa merekrut kembali guru yang dengan kompetensi sesuai yang dimiliki guru tersebut. Itu yang luar biasa saya anggap menantang, kemudian yang sudah tahu kerja tim di sini, kemudian banyak sekali Bu Erna. Kemudian tantangan selanjutnya pasti karena orang baru ya, saya juga memberikan informasi terkait dengan kegiatan, kemudian tata tertib dan sini dan sebagainya. Itu juga merupakan tantangan biar menjadikan tim yang solid itu, karena ada orang baru datang, pastinya sesuatu yang baru kita harus membuat grup yang tim yang bagus itu perlu waktu lagi seperti itu. Baik Bu Dian. Jadi tantangannya tadi perekrutan kembali ya. Betul. Guru dengan kompetensi yang tidak jauh beda dengan Yeah. guru yang mengajar tersebut. Kemudian mereview peraturan kembali nih. Iya. Membuat tim yang solid seperti yang dulu. Ya. Terima kasih. Kemudian apakah kemudian memiliki jadwal tersendiri untuk penyelesaian kasus tersebut? Apakah kemudian langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana? Jadwal atau misalkan mungkin jadwal untuk penyelesaian kasus tersebut itu seperti apa? Kemudian kalau tidak pun secara insidental misalkan harus menyelesaikan kasus tersebut. Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang yang namanya untuk resign 6 bulan sebelumnya sudah pengajuan secara lisan misalnya. Oke, tetapi kami juga mohon maaf, saya juga punya jadwal lagi yang tidak bisa ditentukan. Akhirnya ya memang tidak terjadwal Bu Erna, tetapi memang sudah ada kesepakatan, mungkin kita ngobrol lagi ya besok kayak gitu, seperti itu. Ataupun pada saat memberikan atau pengajuan memberikan surat pengunduran diri itu, saya berikan ya seperti tadi prosedurnya, ditanya lagi memang benar apa tidak, kemudian langkah selanjutnya itu Bu Erna. Jadi tidak terjadwal, tetapi pada saat mau menyampaikan kami beri waktu jadwalnya seperti itu. Ya. Tidak terjadwal karena sebelumnya sudah ada peraturan untuk resign guru itu 1 semester sebelumnya sudah mengajukan surat ya Bu. Betul. Oke, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dian dalam penyelesaian keputusan tersebut? Iya. Saya memang bukan menjadi satu-satunya eksekutor ya, sebagai orang yang memberikan ketok palu berarti kamu sudah resign gitu. Tetapi kembali lagi, saya punya teman-teman yang luar biasa di sini. Saya minta pendapat juga kepada pengurus, karena pada dasarnya saya juga ada atasan lagi yaitu pengurus. Tetapi saya punya istilahnya teman untuk sharing lagi yaitu psikolog apabila diperlukan ya. Tetapi alhamdulillah selama ini saya tidak pernah menggandeng psikolog kecuali ada anak didik yang memang perlu saya konsultasikan seperti itu. Jadi selama ini saya pribadi ditambah pengurus dan teman-teman yang memang bisa saya ajak untuk mencari solusi yang terbaik seperti itu. Jadi kolaborasi nih Bu Dian. Betul. Antara kepala sekolah, kemudian pengurus yayasan ya, dan teman senior saya ya. Soalnya seperti ini Bu Erna, kalaupun saya juga manusia masih punya banyak sekali kekurangan. Barangkali ini tidak
tidak memberikan manfaat yang lebih baik kepada yang bersangkutan, saya nanti dolim kayak gitu ya. Jadi memang harus rembugan atau musyawarah yang terbaik seperti itu Bu Erna. Luar biasa Dian. Dari semua yang sudah disampaikan tadi Bu Dian, Iya. mungkin ada pembelajaran apa yang bisa Bu Dian petik dari pengalaman Bu Dian dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika seperti tadi? Iya. Alhamdulillah saya sudah 3 periode hampir 16 tahun, ini baru 15 tahun ini saya menjadi kepala sekolah. Setiap tahunnya pasti ada yang resign Bu Erna. Dari selama saya menjadi kepala sekolah, yang perlu saya jadi pelajaran setiap ada dilema etika khususnya itu mungkin pada saat perekrutan Bu Erna. Tetapi ya lagi-lagi yang namanya perekrutan itu tidak tidak menjanjikan, karena namanya manusia semuanya awalnya berpikir seperti ini, kemudian seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan seperti itu. Tetapi pada dasarnya ketika perekrutan ini sudah ada perjanjian, kami memang ada yang namanya akhlak integritas seperti itu. Tetapi itu juga tidak menjamin untuk bisa saya gondeli sampai selesai. Mungkin itu sudah ada antisipasi pakai fakta integritas sebagai rambu-rambu bahwasanya ya seperti itu, ketika mau resign 6 bulan, jadi saya punya waktu untuk bisa mencari penggantinya seperti itu. Berarti kembali kepada individu masing-masing ya Bu Dian. Iya. Apakah dengan fakta integritas itu mereka akan loyal menaatinya ataupun sebaliknya seperti itu ya. Jadi terima kasih Bu Dian atas waktunya. Yang terpenting dari pengambilan keputusan ini sebetulnya ini nih Bu Dian, kita tetap mengacu pada nilai-nilai kebajikan nih. Dan keputusan yang sudah diambil itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, semoga teman-teman yang masih ada di sini bersama kita masih loyal, masih terus bisa menjadikan yang terbaik lah seperti itu. Sehat semuanya. Amin. Ya. Semoga permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga kita ini semuanya berakhir dengan bahagia dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bisa menemukan bisa memberikan keputusan yang win-win solution. Yes. Semoga yang terbaik untuk semuanya. Amin. Teman-teman di atas satunya saya mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, untuk wawancara yang kedua bersama saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 01 Kripan Kidul Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Kiranya Bu Ani bisa mengenalkan diri. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Denisa, biasa dipanggil Bu Anis. Saya selaku pimpinan sekolah atau kepala sekolah SD Muhammadiyah Kripan Kidul. Mudah-mudahan saya bisa membantu Rena dalam ini berjalan lancar. Ini ada beberapa pertanyaan Bu Anis terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran. Kiranya bisa dimulai sekarang. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Anis dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di SD Muhammadiyah ini yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Bu Rena. Ini dalam mengidentifikasi kasus di SD Muhammadiyah ini baik dilema etika maupun titik moral yang selama ini saya lakukan adalah pertama mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu, dan juga saya harus menyaring dulu apakah masalah itu betul-betul berhubungan dengan aspek moral atau tidak. Ya, baik. Tadi yang disampaikan Bu Anis sudah benar untuk
mengidentifikasi nilai yang saling bertentangan. Kalau memang semuanya benar itu berarti delik etika gitu. Iya. Kemudian bagaimana Bu Anis dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SDN ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau nilai-nilai yang sama-sama benar seperti itu. Ini yang selama ini saya ambil dalam keputusan di SDN ini, kasus-kasus termasuk pernah ada kasus yang pertama itu siswa ya. Nah, waktu itu ada kejadian siswa itu bermain ke perpustakaan, terus menemukan sesuatu itu yang mungkin tinggalan anak muda-muda yang dulu tempati untuk menginap atau kegiatan pemuda-muda. Di situ ada sepupu kalau namanya anak-anak itu kelas 6 ingin tahu apa sih ini, terus akhirnya dia mencoba merasakan. Nah, terus mengajak ada temennya satu lagi. Dan di situ ada juga yang lihat, akhirnya melaporkan kepada wali kelas. Kemudian wali kelas melaporkan kepada saya. Waktu itu saya panggil semuanya, memang saya kaget, apalagi anak-anak sekolah, apalagi di sekolah SD itu ya. Nah, ini benar-benar nanti kalau keluar dari sekolah akan mengurangi nama sekolah. Nah, makanya saya panggil anak itu, saya kumpulkan benar-benar anak yang terlibat di situ. Siapa saja, saya kumpulkan, terus saya panggil satu-satu, siapa saksinya, terus siapa saja yang terlibat. Kemudian anak itu saya kasih tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, apalagi masih anak-anak masih SD. Kemudian setelah itu anak-anak saya kasih tahu bahwa kalau ini dilakukan selanjutnya, tetap saya akan memanggil orang tua. Dengan cara seperti itu anak-anak tadinya pada takut. Kemudian benar saya manggil orang tua biar anak itu tidak melakukan lagi, apalagi biar di luar sini setelah sekolah, dari sekolah takutnya ada kejadian seperti itu. Akhirnya besoknya saya manggil orang tua semuanya. Di situ orang tua saya kasih tahu, kemudian saya ajak kerjasama untuk mengamati dan mendampingi anak setiap di rumah pada waktu mau bermain apa. Akhirnya wali murid itu juga meminta maaf atas kejadian seperti itu, dan juga kaget semua karena anak-anak di rumah seperti itu tidak ada dilakukan. Biasanya itu anak ingin mencoba dan ikut-ikut sama temennya yang lain. Ya, luar biasa ya. Dari kasus yang terjadi di SDM di mana ada anak menemukan sebuah puntung rokok, kemudian mereka mencoba dan mengajak teman-temannya, ini Bu Anis sudah mengambil langkah yang cepat dalam penyelesaiannya dengan tadi langsung konfirmasi dengan anak tersebut, kemudian memanggil orang tua. Dari dua langkah tersebut yang Bu Anis anggap efektif itu yang mana Bu Anis, atau mungkin semuanya efektif atau seperti apa? Ya, sebenarnya semua efektif ya, karena kita dari kasus itu memang harus berkoordinasi, mengomunikasikan semua masalah itu harus benar-benar, jadi tidak merugikan orang, benar-benar tidak memang mengomunikasikan, termasuk kita harus melibatkan semua, termasuk dewan guru harus tahu semua, termasuk wali kelas dan orang tua. Itu yang paling keputusan itu memang biar kerjasama antara kolaborasi orang tua, semua guru, pokoknya warga sekolah. Baik. Kemudian hal-hal apa yang merupakan tantangan Bu Anis dalam pengambilan keputusan tersebut? Ini benar ya, keputusan itu memang di sini dilema etika itu memang itu kan benar atau benar. Kadang yang harus diambil berat sih sebenarnya. Memang karena itu kami tidak boleh merugikan anak, termasuk dalam pembelajaran. Kalau kami memutuskan salah akan merugikan anak. Termasuk saya misalkan memberikan sanksi yang merugikan, itu akan mempengaruhi termasuk semuanya, juga orang tua juga akan menjadikan pukulan istilahnya. Misalnya saya berikan sanksi, anak saya skors itu yang menjadikan merugikan anak, maka saya panggil dengan keputusan yang benar-benar tepat, yang benar-benar saya mengambil keputusan itu yang sudah saya kumpulkan data yang lengkap, termasuk benar-benar itu anak itu terlibat apa tidak dan benar atau salah, itu saya harus menguji. Luar biasa Bu Anis. Bu Anis tadi sudah menyampaikan kalau pengambilan keputusan yang Bu Anis lakukan, aku sudah berpihak kepada anak. Bagus sekali. Selanjutnya begini Bu Anis, apakah setiap ada kasus yang terjadi di SDM ini Bu Anis punya jadwal khusus untuk penyelesaiannya, atau mungkin Bu
Bu Anis langsung menyelesaikan jika kasus itu muncul? Ini kok kalau ini kasus-kasus yang seperti biasa itu terjadi, saya tidak ada waktu khusus memang untuk menyelesaikan mengambil keputusan, itu ada waktu tapi waktu yang kejadian itu yang langsung tadi istiarnya itu saya ambil keputusan tapi dengan cara benar-benar itu keputusan yang tepat, mungkin tidak ada waktu tidak ada jadwal khusus langsung. Berarti untuk penyelesaiannya insidental. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bu Anis dalam pengambilan keputusan tersebut? Di sini sebenarnya ada semua, karena kalau itu memang kasus itu yang benar-benar kasus yang dapat mempengaruhi sekolah, saya memang harus berkonsultasi melibatkan pengurus atau yayasan, termasuk guru-guru yang benar-benar guru senior biasanya saya libatkan seperti itu. Berarti kolaborasi antara kepala sekolah, kemudian pengurus yayasan dan guru senior yang diharapkan nantinya mampu memberikan solusi. Iya. Jadi tidak saya putuskan sendiri lah, kalau tidak harus berkomunikasi. Kemudian dari semua hal yang disampaikan Bu Anis tadi, kiranya pembelajaran apa yang dapat Bu Anis petik dari pengalaman Bu Anis dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu memang saya harus benar-benar tidak asal mengambil keputusan, tapi saya harus mengenali tadi, kemudian saya harus juga menentukan sikap, misalkan yang benar-benar ikut terlibat, kemudian saya harus mengumpulkan fakta yang relevan atau yang sesuai, juga termasuk pengujian benar atau salah, itu yang harus saya lakukan, termasuk melakukan prinsip resolusi lah, berpikir juga mengambil identifikasi investigasi lah, atau dalam mencari opsi yang paling benar. Ada dua opsi, misalnya kita harus mengambil opsi, kemudian mengambil keputusannya. Ya, baik sekali, luar biasa Bu Anis. Bu Anis sudah menerapkan ini pengambilan keputusan yang sudah dari awal sudah diidentifikasi dulu, kemudian menyampaikan mengumpulkan hal-hal yang relevan, kemudian pengujian benar dan salah, selanjutnya bisa identifikasi untuk mengambil opsi-opsi yang akan diputuskan seperti itu, dan akhirnya menghasilkan keputusan yang benar-benar bertanggung jawab berpihak pada anak dan berbasis nilai kebajikan. Rupanya tidak berpihak anak, yang saling menguntungkan dua belah pihak. Kiranya demikian Bu Anis. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran tentang pengambilan keputusan yang sudah dilakukan di SDM ini. Semoga kedepannya kasus-kasus yang terjadi itu dapat diambil hikmahnya ya Bu. Kan kalau mulus sekali nggak ada masalah itu nggak mungkin. Asik, mudah-mudahan bisa menyelesaikan dengan baik dan tidak ada kasus-kasus lagi yang